yang cukup bahaya loh. Dikala adanya kaji ke penasihat, kemudian ada saingan. Tanya je ke tengku karena saingan tengku lain. Tanya je ke pendakwah tengah naik daun tanya pucuk kaiwit. Hati tengah naik daun, ya hoi kena, ya hoi kedih, kai koh lipih lidah ini lain. Maka karena merasa tersaingi, merasa tanya telah ditinggalkan gop kai eun tanya kaduruh un, maka ibadahlah penyakit dengki dan iri. Mulai pun lidahnya tak fitnah gop yang pandai dungku yang mengebut hana jelas. Melung lelah jelas lulusan alumni pula. Iganya pandai nayan alih bahasa gotoh gebut. Maka ibadah penyakitnya pakon karena merasa tersaingi. Man pakon dia merasa tersaingi hingga itimuh penyakit dengki dan iri karena tujuan yaitu jak tausiah atau tujuan tajak ceramah kan karena untuk menasehati diri dan orang lain, tapi karena ingin mencari uang dari orang lain. Seandainya memang mesti tujuan tanya tajak dakwah untuk dia pegang urang, tergedi karena orang lain ya dakwah pihak pegang urang bengeh deh. Sama-sama tujuan. Tanya tajak dakwah untuk nasihat orang yang beruakai bergerakai, yang sembahyang bergetim sembahyang, hana mengharap sepu-sepu pi. Tergedi terus orang lain nyalam ya pegah, nak bengeh. Malah tak kala alhamdulillah kandangon. Nak ciana helung li terus. Mempakan orangnya haitim tebit adanya hingga malah terjadi permusuhan gara-gara disaingi. Karena yang kita tuntut bukan itu. Kan tanah sehat gop, kan peria gop begot nyan belu. Maka pada hakikatnya terjadi perbedaan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi tungku karu sampai tungku bak dakwah saling pubruk pakon karena kan tujuan kerja dakwah. Tapi tujuan mencari nafkah. Maka seandainya ledanya umpama iaitu tujuan sama untuk pegat orang yang jahat, untuk pesadar orang yang lalau, makanya hanap ke danyo. Wate danyo tak pedang balik sabo. Dia tak pedang balik, lidahnya tak pubut anak mit. Tengok kai pedang balik dalam orang lain pergi pubut anak mian. Yang memang itanya tujuan cit pedang balik pecarang generasi. Bengeh dia ngai pedang balik gop. Bengeh dia. Masa drone tengok kadang malam nu pedang balik ke rumah sabo. Naija anak mian pamal 12 ro ke nampak ro nu hibut-but. Alihnya nangan ro ni pedang la lemah ladih sabah tu ijak bak ji 12 ro tu mai ro nu tengok ijak bak tu lepas tungku je iro nu bengeh gara-gara weh ni pun senang ne bengeh iro nu bengeh ke tungku je gara-gara pegang balai puhan bengeh pakon karena beda tujuan. Jadi pun tujuan walaupun kan peng tapi nak tujuan lain baik balik-balik jaro pisah bangga dia masih. Di malam terus ni 12 ro. Tunggu hoi. Man balik apa buat anakum banakum pun nak buat nan di bawah. Ka buat a i u di ba i j u. Ya mana? Jadi le buatnya dewa le masalah buat cium je. Jenjaro. Le nan bangga tu. Maka dikala iaitu anak umi tanya kadit gara-gara ijak balai je kamu rasa bengeh tu. Uma tungkunya ya koh calung. Tengah aku mengak aku semua buat tengah hijab bak long kaki pedang toko yang tempat tu hijab toko yang mandu nyampakan je ke bengeh bahkan terjadi iri dan dengki karena tujuan adalah bukan karena akhirat tapi karena dunia semata. Coba seandainya tungku je tujuan ke semua buat karena untuk ngacarang generasi. Tanya semua buat tujuan ngacarang generasi. Hana terbayang dalam ulai dalam benak hati bandua ro tungku je hana tinggal kepeng, hana tinggal kejabatan, hana tinggal kemuliaan. Itanya pun demikian. Maka dengan gadah hana mia batanya ijak bat tungku je bengeh. Pakan ham bengeh alhamdulillah kajak we akilung pakan hana li tanggungjawab pakan kejak bat tungku je mandum. Ada kedi umpama mandum anu mia ijak but karena halat balai je ijak bat tengok laduk hana merasa bangga ada sit
Pakar karena kan tujuan peramai dia. Jadi dengan tungku je dia hana bengeh-bengeh dia pakar karena tungku je kita semua ngacara orang itanya semua pengacara orang. Tapi orangnya pakar je terjadi lagi kan. Karena sama-sama menginginkan kemuliaan dan kemegahan. Maka istilah bahasa Aceh hanji udik dua boh mi agam dalam sabormu. Ya. Artinya Cina kalian tiga mi ya agam tekedi itu anak lemia inang agam nyan anak ya agamnya udik puhan pakai baju karena ditakut lemia agam rayanya menye cuma raya ji abih rogo wilayah rogo repah ji hidung. Jadi lemia agamnya merasa dengan kelahiran mi agam lain tu takut tinggal kewenangan dan kepemerintahan mia agam yang tuhannya takut direpah lemia yang akan raya generasi selanjutnya. Maka itimuhlah iaitu rasa benci bak mia agam yang tuhannya ia apa jauh mendum itu mia yang tengah lahir ya agam yang kepu baikna generasi ke takut irpah wilayah. Maka jika kehidupan dan nyuruhnya lagi yancip, maka tidak jauh pula kita bagaikan mia agam. Jika udip dan orangnya dengan udip dan hanji udip gop wateka haya dan hanjit haya gop nyan hana jauh dengan miagam. Maka tegedi itimuh penyakitnya mbak dan segaga kajunya miagam rayong. Kuno pajuh miagam dengan lahir medum, maka baik lahir miagam lain. Maka jika pesalih Imam Ghazali berhati-hati. Sebab wate saat danyo kahaya kaji ke penasehat kaji ke urang pengat gop karena tak sadar gop nya ino tanyo na penyakit yang membahayakan. Kecuali kepada Imam Ghazali jeut tajak nasihat gop dengan tujuan akhirat dan yang selanjutnya kita sudah melakukan apa yang kita sampaikan. Wate tapakat gop sembahyang duha bahawa dua tu tengah dah sembahyang duha hana piu-piu sampai anda pakat gop. Dari uronya kan dah sembahyang duha tak uronyo tapakat gop uronyo berakan tengok kata sembahyang duha dan golem piu. Nyen syarat yang pertama kepada Imam Ghazali jeut pakat gop ibadat atau tak ajak gop untuk kebaikan tapi lakukan oleh gerot. Dikala tak ajak orang lain untuk bersedekah tanya harus lebih dahulu bersedekah. Sampai dia kaum muslimin kaum muslimat kedrona kali long pegah kelung baik ni ingat tinggal ditanya ho yang tajak sabi-sabi tak ajak agak untuk berbuat kebaikan tak ajak agak iaitu untuk berbuat ketaatan baik ne maksiat kau mana baik gelalot hak ngendunya pokok ji saya betul nasihat agak iganya lalu aju ngendunya. Jadi sementara legaknya draw golom pubut tapi higaknya hawa giak sampaikan bagop supaya ngai pubut legap. Mampu tungku menya golom da pubut ko draw hansah tayak pegah bagop. Nyokon masalah sah ngan hansah. Kan masalah jit ngan hanjit. Tapi persoalan di tanya tayak pakat gop berbuat taat sementara draw golom da pubut itu termasuk kecelaan. Nya yang nak pegah. Kan berarti danyo hanjut, kan berarti bahawa danyo nyanbek. Tanyo golem tapubut. Gom kata pakat. Memang dari satu sisi kagot. Buat kita menjadi agen kebaikan. Tiap uro danyo kampanye orang hai, ne jauh masjid, ne prame masjid. Ne ibut. Tiap uro pakat gok but. Dia urang pakai agak jamaah. Tapi sementara ada ke jamaah hantam, ke hebut hantam. Mampu nyantungku hanjut, hana god iya. Pakan hana god karena gob kata pakat, draw tu golong tapubut. Sehingga gecela oleh Allah Taala dalam Al-Quran terhadap orang yang lagi nyambut atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atamuruna nasa bil birri, kalian selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan.
Wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa terhadap diri kalian. Gop tabi-tabi dapat berbuat ibadat sementara gatah hana puput. Wa antum tatluna alkitab, awak gatahnya pertih hurung baca-baca kitab, hurung mufhum mandum. Lebih mufhum gatah dengan kamu yang najaknya. Afala taqilun, apakah kalian tidak sadar? Puhana sadar, gatah hurung mufhum, gaduh pegah-pegah ke gop, pakat-pakat gop, droh hana puput. Makanya celaan. Maka ayat tersebut bukan melarang bahawa menyegolem ya tapubuk kedua hanya pubuk gop kan hana gelarang. Tapi ayat tersebut menyatakan kita tercela mengajak orang lain sementara kita tidak melakukannya. Dalam ayat lain pun oleh Allah Taala, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa? Kenapa kalian mengatakan yang tidak kalian kerjakan? Punya pegah bak gop yang golem pernah nepubut. Jadi kecelah. Artinya itanya gaduh wate malam puasa. Bak surah danyo yang jak-jak safari. Nyu malam 27 malam Lailatul Qadar. Di mana bak malam Lailatul Qadarnya adalah malam yang mustajabah doa. Kalau agak ada apa? So yang mendoa bak malam yang diterima oleh Allah Taala dumpu, maka miadron perle kaya dan doa bergaya mana. Di orang yang dengar yakin ke 100%. Sehingga malam 27 yakin ke hana ke iktikaf dalam masjid demi untuk menunggunya saah-saah mustajabah iaitu Lailatul Qadar. Idanya groh dari kedua tu. Nya wateta nasihat bunuh li sembahyang tarawih hadi-hadi faith. Nabi hana piuh-piuh iaitu mulai bab 10 yang terakhir ge menjaga ge iktikaf dalam masjid sampai habis Ramadan. Kepa untuk ge peraya 10 yang akhir. Sahib hadis. Itanya menandawa safari groh dari leh aku bet leh daplah kaya. Maka ngekun oleh Allah dalam Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Kepa kat pegah ke gahap menyadara ke golang bapubut. Maka kan gelarang dalam ayat tersebut tapi gecelah. Maka menyertanya orang mufhum celaan tersebut itu bermakna gelarang. Menyegelarang secara khusus hana dalam ayat. Hana kuli Allah dalam menyegelarang pupuk gerap baik pegah gerap hana kemenan. Tapi yang nak kepu kat pegah gerap menyedera golang puput. Maka celaan yang dalam ayat bila katanya iaitu orang-orang yang sadar, maka kita pasti akan lebih dahulu mengerjakan diri kita sendiri baru kita sampaikan kepada orang lain. Maka dikala katanya tak ajak gak berbuat sedekah, maka tiak kedua telefon nyepat dalung. Lihat dah tiak kedua tu dah kunian tiak setat long. Nya baru cocok. Nyo hana tiak belum? Nya hana tiak ku tendam ni. Pada tengok drone pun tendam ni. Jadi kegop tak ajak tayu tiak sedekah sementara dro tu hana tadi tak pegah halam yang hana tiak ku jumuh-jumuh tah yang hana tiak. Ala hana itu le para hadirin jumuhnya pun hana tiak. Kah? Ya, maka pun pegah ilmu kata ibu no. Hati-hati bahawa engkau menjadi penasihat bagi orang lain. Karena dikala kita menjadi penasihat itu banyak penyakit yang membahayakan. Kecuali baru kita nasihat gop. Yang pertama kita sudah melakukannya, lalu baru kita menasihati mereka. Ubud kedua ile duda baru pakat gop. Maka sangat-sangat hanagot gop kata pakat tapi dro golem tapu bubun.